Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya berada di pertapakan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Kota Cikampak, di mana di Kota Cikampak telah dibuka suatu kumpulan umat percaya di tahun 2021. Dan oleh karena kemurahan Tuhan melalui hamba-hambanya di jemaat ini, maka mereka memutuskan untuk membeli sebidang tanah dan mendirikan sebuah gereja untuk menjadi tempat beribadah bagi Tuhan. Dan saat ini ada pilar sudah berdiri dan ada juga batu bata yang sudah naik. Dan kami berharap agar pemirsa yang terberkati oleh Tuhan dapat juga mendoakan bangunan ini supaya dapat selesai. Dan juga kami berharap pemirsa boleh juga berdonasi. Kami akan mencantumkan nomor rekening pembangunan di Jemaat Cikampak. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat di pelajaran hari Selasa di program sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam dengan judul Bersembunyi dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami yang maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya serta menuntun iman kami lebih setia hanya kepadamu. Dosa kami banyak ampunkan, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita menyampaikan agar kita membaca Kejadian 7-13. Mengapakah Adam dan Hawa merasa perlu bersembunyi dari Tuhan? Mengapakah Tuhan mengajukan pertanyaan, di manakah engkau? Bagaimanakah cara Adam dan Hawa berupaya membenarkan perilaku mereka? Saudaraku, setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang karena mereka kehilangan pakaian kemuliaan mereka yang dicerminkan hadirat Tuhan. Kita boleh baca dalam Mazmur 8 ayat 6 dan Mazmur 104 ayat 1 dan 2. Gambar Tuhan telah dipengaruhi oleh dosa. Kata kerja membuat dalam frasa mereka membuat cawan. Sejauh ini diterapkan hanya untuk Allah pencipta. Seolah-olah mereka menggantikan Sang Pencipta ketika mereka berusaha menutupi dosa mereka. Satu tindakan yang dicela Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Galatia 2 ayat 16. Ketika Tuhan mendekat, Dia menanyakan kepada mereka pertanyaan retorik, di manakah engkau? Kejadian 39. Pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan Tuhan kepada Kain. Tentu saja Tuhan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaannya diajukan untuk kepentingan yang bersalah, untuk membantu mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, dan pada saat yang sama untuk menuntun mereka pada pertobatan dan keselamatan. Sejak manusia berdosa, Tuhan bekerja untuk keselamatan dan penebusan mereka. Faktanya, seluruh skenario mencerminkan ide dari keputusan investigasi yang dimulai dengan hakim yang menginterogasi pelakunya untuk mempersiapkan dia menerima hukuman. Tetapi Tuhan melakukan juga untuk mendorong pertobatan yang pada akhirnya akan membawa pada keselamatan. Ini adalah motif yang terlihat di seluruh Alkitab. Pada awalnya, seperti yang bisa terjadi pada orang berdosa, Adam dan Hawa sama-sama berusaha menghindari tuduhan, berusaha menyalahkan orang lain terhadap pertanyaan Tuhan. Adam menjawab bahwa itu karena wanita Tuhan berikan kepadanya. Hawa menuntutnya untuk melakukan dosa. Itu salahnya, dan tersirat itu kesalahan Tuhan juga, bukan kesalahannya. Hawa menjawab bahwa ular yang menipunya. Kata kerja Ibrani nasha, yaitu memperdaya, berarti memberi orang harapan palsu dan membuat mereka percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar. Saudaraku, Adam menyalahkan wanita itu, mengatakan bahwa dia memberinya buah. Ada beberapa kebenaran dalam hal ini. Dan Hawa
menyalahkan ular, mengatakan ular memperdaya dia. Ada beberapa kebenaran hal ini juga, tetapi pada akhirnya mereka berdua salah. Mereka berdua bersalah, mencoba menyalahkan orang lain atas apa yang telah mereka lakukan. Mengapakah begitu mudah bagi kita untuk jatuh dalam perangkap yang sama, menyalahkan orang lain, bukan mengoreksi diri kita? Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Selasa. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kita untuk lebih setia bagi Tuhan. Dan melalui pelajaran ini kiranya kita dapat mengoreksi diri untuk tidak cepat menyalahkan orang lain, tapi tidak menyalahkan diri sendiri, tidak memperbaiki hubungan kita, tidak menyadari bahwa kita sudah melanggar terhadap firman. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kemurahan-Mu menjadi bagian kami hari ini. Kami dapat belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa. Semoga ini membawa iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kiranya di tengah kehidupan kami akan menyadari bahwa ada firman yang menuntun hidup kami. Dan kiranya kami tidak menyalahkan orang lain oleh karena pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati pemirsa Bakti Channel, berikan kesehatan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur, dan yang berulang tahun Tuhan berikan sukacita bagi mereka. Yang bergumul tetap dalam kebenaran-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak dosa kami ampunkan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.